Haleluya, bangkit dan bercahayalah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali mendengar Daily Devotion dan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Amsal pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dan kita akan fokus kepada ayat yang kelima. Ayat kelima ini ada lagunya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, firman Tuhan berbicara kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ternyata dengan segenap hatimu, hatimu itu bahasa Ibraninya adalah leb ya, yang artinya inner man, yang artinya mind juga. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu berbicara percaya kepada Tuhan dengan segenap pemikiranmu, dengan segenap pikiranmu. Berapa sering dalam kehidupan kita yakin Tuhan bisa menyembuhkan, tapi kemudian tiba-tiba ketika kita sendirian lagi merenung atau melamun, mulai pikiran kita berkata apa? Aduh, orang tua saya kena diabetes, papa saya diabetes, kakak saya diabetes, ya pantaslah kalau saya kena diabetes. Atau bentar lagi saya juga diabetes. Ada pemikiran-pemikiran itu. Yang menjadi lucunya adalah secara iman saya percaya bahwa saya akan dalam keadaan sehat dan kuat. Tapi di dalam pikiran kok ada kalimat-kalimat yang justru membuat iman itu sepertinya luntur. Nah, oleh karena itu saya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebuah pernyataan begini. Iman itu bukan hanya di sini. Seringkali orang berkata kita perlu memiliki iman. Dan ternyata firman Tuhan juga ajarkan kepada kita, iman itu juga ada di sini. So ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu termasuk segenap pemikiran kita. Sehingga kita perlu belajar untuk terus mendisiplinkan bagaimana cara kita berpikir. Jangan sampai kita berkata secara mulut ya, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tapi dalam pikiran, mana mungkin ya, kayaknya susah ya. Nah, perlu sinkronisasi antara apa yang Anda katakan dengan apa yang Anda pikirkan. Perlu keselarasan antara apa yang saya percaya dalam hati dengan apa yang saya pikirkan terus dalam pikiran saya. Sehingga saya ingin menyatakan kepada kita semua hari ini, mulailah untuk kita belajar untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita pikirkan setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, dan firman Tuhan berkata apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ternyata pengertianmu sendiri juga dari pikiran. Jadi di dalam pikiran kita itu ada dua hal. Yang pertama adalah pikiran iman atau pikiran bahwa yakin Tuhan sanggup menolong, pikiran yakin Tuhan sanggup memulihkan. Yang kedua ada pikiran pengertian pemahaman saya sendiri. Di mana apa? Yang pertama pemikiran atas kuasa kemampuan Tuhan, yang kedua pemikiran atas kuasa kemampuan manusia. So Anda pilih, Anda mau mengisi pemikiran Anda dengan kemampuan manusia atau kemampuan Tuhan. Kalau saya ingin fokus kepada apa yang Tuhan mampu lakukan. Karena yang manusia lakukan terbatas. Yang manusia tahu terbatas. Yang manusia mampu sangat terbatas. Tapi apa yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kita tidak pernah terbatas. Oleh karena itu saya ingin mendorong kita semuanya. Mari ketika kita berbicara bulan ini tentang iman yang bertindak. Ini bicara tentang apa? Mari kita berubah dalam pola pikir kita. Kita pikirkan firman. Kita pikirkan janji Tuhan. Kita pikirkan semua hal tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mampu lakukan. Bukan melihat apa yang kita lihat di dunia ini. Tetapi kita memikirkan apa yang Tuhan mungkin lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa supaya pikiran-pikiran kami hanya memikirkan firman Tuhan, kebenaran, apa yang Tuhan mampu lakukan, bukan memikirkan apa yang dunia tawarkan, bahkan bukan memikirkan apa yang terjadi di dunia. Sebaliknya, kami mau terus mempercayai Tuhan dan mengizinkan Tuhan menguasai pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.